Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Sukmawardani. Saya dari kelas PC 2020 dengan NIM 200200740885. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Slide pertama. Pengertian bahasa. Pengertian bahasa menurut Goris Keraf adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Simbol bunyi atau lambang komunikasi diciptakan manusia untuk mengatasi persoalan hidup mereka. Lambang tersebut terus berkembang sesuai dengan perkembangan intelektual dan cipta karya manusia. Makna setiap lambang tergantung pada konvensi atau kesepakatan masyarakat pengguna bahasa tersebut. Maka sering terdapat perbedaan makna lambang di antara masyarakat yang berbeda. Next slide. Fungsi bahasa menurut Goris Keraf. Itu ada 4, yakni yang pertama, bahasa sebagai alat ekspresi diri. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Dan yang terakhir, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Next slide. Bahasa Indonesia. Pengertian bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita pakai sehari-hari dan bisa disebut bahasa resmi. Dalam penggunaannya, bahasa Indonesia mempunyai beberapa aturan yang harus kita taati agar kita bisa menggunakannya dengan baik dan benar. Bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 pada UUD 1945 bab 15 pasal 36. Next slide. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ada 4 juga, yakni yang pertama bahasa resmi negara, yang kedua bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, yang ketiga alat untuk penghubung tingkat nasional, lalu yang terakhir alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Next slide. Bahasa gaul. Pengertian bahasa gaul ialah gaya bahasa yang merupakan perkembangan atau modifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia, sehingga bahasa gaul tidak memiliki sebuah struktur gaya bahasa yang pasti. Sebagian besar kata-kata dalam bahasa gaul itu merupakan terjemahan, singkatan maupun plesetan. Namun terkadang diciptakan pula kata-kata aneh yang sulit dilacak asal mulanya. Kalimat-kalimat yang digunakan umumnya kalimat tunggal. Bentuk-bentuk elip juga banyak digunakan untuk membuat susunan kalimat menjadi lebih pendek sehingga seringkali dijumpai kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Next slide. Pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Dan berikut ini pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia tersebut. Ada 5, yakni yang pertama, masyarakat Indonesia tidak lagi mengenal bahasa baku sehingga kehilangan patokan atau bimbingan untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu yang kedua, masyarakat tidak memakai lagi ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang ketiga, masyarakat Indonesia menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajari lebih lanjut karena merasa dirinya telah menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu yang keempat, masyarakat tidak terbiasa, justru menjadi enggan menggunakan bahasa baku. Sementara bahasa Indonesia adalah bidang pendidikan yang harus dipahami dalam melakukan berbagai pekerjaan, antara lain surat penyurat, pembicaraan resmi, tulisan akademik, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, pudarnya rasa bangga dalam diri masyarakat Indonesia untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, sementara mereka sudah terbiasa dengan bahasa pergaulan yang lazim digunakan. Next slide. Jadi kesimpulan dari
Presentasi ini adalah bahasa gaul sebagai bahasa pergaulan anak muda merupakan keanekaragaman budaya negara ini dibilang bahasa. Penggunaan bahasa gaul yang secukupnya dan digunakan sesuai dengan porsinya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan penggunaannya secara berlebihan. Namun alangkah baiknya kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tetap terjaga. Lalu yang kedua, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan tentunya. Jadi sebagai masyarakat, kita harus peduli dan menghormati bahasa nasionalnya. Kita harus menjaga serta turut melestarikan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Apabila kita sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka secara langsung orang yang berada di sekitar kita akan terlantar. Ya, sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.